Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video tahap ketiga ya. Tahap ketiga kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang apa tadi? Abstract class dan interface. Oke, ini di package yang awal-awal. Saya sudah bikinkan juga. Sebentar. Oke, kita pertama masuk dulu ke abstract class. Oke, tadi abstrak itu adalah melakukan abstraksi ya. Jadi kita menyembunyikan detail implementasi dari sebuah aplikasi, itu kurang lebih contohnya. Di sini saya sudah bikin dua buah kelas abstrak, abstrak 1, abstrak 2, dan sebuah kelas Java biasa, contoh abstrak. Oke, saya coba hilangkan dulu di extensnya ini. Oke, ini bisa di post nggak videonya? Oke, saya gantikan contohnya saja. Soalnya di dalam project yang saya bikinkan ini sudah ada clue atau kata kunci yang sebenarnya untuk tugas kalian ya. Kalau saya buka kalian akan tahu jawabannya. Ya udahlah, saya bikin kelas baru saja. Oke, kita contohkan. Saya bikin sebuah kelas baru, new Java class. Contoh abstrak 2. Oke. Ini kelas biasa. Seperti ini. Lalu saya bikin dua buah abstrak class. Kelas abstrak dengan cara kalian klik kanan, new. Di sini akan ada pilihan untuk tidak akan ada pilihan untuk abstrak class. Jadi kalian tetap bikin Java class biasa. Saya bikin di sini abstrak, misalnya abstrak A. Tinggal kalian ganti si public tadi. Setelah public tadi kalian tambahkan, maksudnya ya, public abstract class. Dia akan otomatis berubah. Kalian perhatikan ini gambarnya agak berbeda dengan yang kelas biasa. Kelas biasa kan ada warnanya. Kalau kelas abstrak itu kayak jadi putih doang, karena dia semacam blueprint atau konsepnya saja. Implementasinya tergantung kelas yang memanggil dia nanti. Yang mana dalam kasus kita yaitu contoh abstrak 2. Oke, ini yang pertama. Terus kita bikin satu buah lagi kelas abstrak yang sama. Abstrak B. Oke. Kita jadikan juga abstrak. Kelas abstrak B. Sekarang kalian perhatikan baik-baik bagian ini. Saya bikin sebuah fungsi. Coba. Oke. Saya bikin sebuah fungsi. Kalau kalian perhatikan fungsinya saya langsung titik koma, tidak ada biasanya kayak fungsi biasa kan kayak gini. Saya enggak. Saya pakai titik koma. Ini memang cara pembuatan di abstrak, hanya fungsi namanya saja. Oke, nama fungsi saja, tidak ada badan fungsi. Badan fungsi itu adalah yang diapit tanda kurung kerawal ini, yang kuning ini. Nah, kita tidak akan bisa membuat fungsi body fungsi di dalam sebuah fungsi yang bersifat abstrak. Dari mana saya tahu coba ini adalah fungsi yang bersifat abstrak? Karena diawali dengan keyword abstrak, berarti ini fungsi abstrak. Dan sebuah fungsi yang bersifat abstrak tidak boleh memiliki badan fungsi. Dia langsung di nama fungsinya saja. Lalu di mana Pak badan fungsinya? Badan fungsinya nanti di kelas yang mengimplementasikan dia atau mengextendnya dia. Oke, kita di kelas yang kedua kita juga bikin sama. Namanya kita ganti coba. Berarti kita di masing-masing kelas abstrak A, saya punya fungsi coba. Di abstrak B, saya punya coba-coba. Ketika saya
extend si abstrak A maupun abstrak B di kelas contoh abstrak 2, kita lihat apa yang akan terjadi. Abstrak A. Oke, abstrak A. Kalian akan menemukan error merah seperti ini. Kalau kalian baca contoh abstrak 2 is not abstract. Memang si kelas contoh abstrak 2 ini kan bukan abstrak class tapi public class biasa. Kita lanjutkan bacanya. Does not override and does not override abstract method coba in abstrak 1. Oke, ini maksudnya kalau kalian analisa kan. Dan dia juga tidak, bisa nggak nih? Berarti dia bukan si contoh abstrak 2 ini bukan abstrak class. Dan dia juga nggak mengoverride tidak menuliskan ulang fungsi coba yang ada di abstrak A. Soalnya tadi kalau kita perhatikan di abstrak A kita memiliki sebuah fungsi coba. Nah, si contoh abstrak 2 ini nggak mengoverride. Kenapa harus di-override? Karena salah satu sifat dari abstrak class adalah ketika abstrak class diturunkan ke kelas lain tersebut harus mengimplementasikan fungsi abstrak yang ada di kelas abstrak tersebut. Nah, tadi kan sudah saya bilang kan, di sini kita memiliki sebuah fungsi namanya coba dengan tipenya adalah abstract function. Dia hanya memiliki nama dari fungsi saja. Implementasinya di mana? Implementasinya dari kelas yang menuruninya, yaitu kelas contoh abstrak 2. Terus solusinya gimana, Pak? Kalian boleh ketik ulang, ketik manual maksudnya ya, kalau kalian pengen repot. Kalau nggak mau repot, tinggal diklik yang lampu kuningnya, ada tulisan paling atas, implement all abstract method, tinggal di enter. Kalian akan dibuatkan fungsi void coba. Fungsi yang ada di abstrak A tadi akan di-override, ditulis ulang di kelas contoh abstrak 2. Nah, di sini baru kalian dikasih tanda kurung kerawal untuk implementasi coba ini gimana sih pengennya kalian di contoh abstrak 2. Kayak gitu kurang lebih. Nah, jadi kalian tinggal bikin nanti atau cari ide, brainstorming coba kira-kira aplikasi model apa yang kalian akan bikin yang bisa memanfaatkan fitur seperti ini. Oke, pertanyaannya adalah di tugas abstrak kalian. Nah, di sini di tugas nomor 4 saya tambah deh tugas nomor 6. Tugas menggabungkan dua abstrak kelas atau lebih di satu Java kelas biasa. Oke. Ini kan baru fungsi coba nih. Saya pengen untuk menurunkan juga sifat dari si abstrak B yaitu coba-coba agar teroverride otomatis di kelas contoh abstrak 2. Tandanya kalian melakukan override ini ada add ya, ada notation add override, ini warna hijau. Itu kalian berarti sedang mengimplementasikan fungsi abstrak. Oke. Kita lanjutkan. Saya pengen si coba-coba itu juga ada di sini, juga ada di bawahnya. Apakah saya perlu tambah di sini extends lagi? Nggak bisa, no suggestion, berarti nggak boleh. Atau saya kasih tanda koma abstrak, justru yang abstrak entah keyword abstrak yang dia tampilkan, bukan nama kelas yang saya pengen. Nah, kenapa saya minta seperti itu? Karena sebenarnya ada trik sedikit kalau kalian bisa, nggak terlalu susah sih sebenarnya menurut saya ya. Dulu pada saat saya pertama kali diajarkan sama dosen saya, ya ditebak aja sih, ketebak aja. Ya kalau seandainya nggak bisa di sini ya kenapa nggak di sana, kayak gitu loh. Dan kalau saya bisa pasti kalian juga bisa lah kurang lebih. Kita coba lihat contohnya di sini di contoh abstrak. Ini adalah fungsi 1 yang berasal dari abstrak 1, lalu fungsi 2 berasal dari abstrak 2. Nah, kenapa saya nggak mau buka abstrak 1 dan abstrak 2? Karena jawabannya ada di antara dua abstrak ini, sehingga fungsi yang di abstrak 2 juga bisa muncul atau teroverride di kelas contoh abstrak. Padahal saya hanya mengextend satu abstrak saja. Bagaimana caranya? Silahkan kalian cari tahu, itu tugas berikutnya nanti. Itu untuk yang abstrak. Kita lanjutkan ke yang berikutnya, interface. Berbeda dengan abstrak, kalau interface kalian bisa bikin dengan klik kanan, new, di sini ada pilihannya Java interface. Kalau seandainya di opsi kalian nggak ada, tinggal dipilih order, terus ambil di Java, kalian cari aja di sini, sebelah kanannya file type-nya Java interface. Oke, terus di next, ya kayak biasa aja. Selesai. Nah, di sini saya bikin satu buah kelas biasa, Java kelas biasa namanya contoh interface. Lalu saya buat dua buah interface, kelas interface dengan cara tadi klik kanan new Java interface, yaitu interface 1 dan interface 2. Sama kurang lebih masing-masing.
Di interface 1 saya bikin satu fungsi namanya fungsi 1. Di interface 2 saya bikin juga satu fungsi namanya fungsi 2. Kalau kalian perhatikan, kita buka yang abstract class tadi. Di abstract class saya harus pakai keyword abstract void coba. Harus menggunakan keyword abstract baru si fungsi yang saya tulis atau fungsi coba ini dianggap sebagai fungsi abstrak. Sedangkan, ini dengerin baik-baik, sedangkan di interface kalian nggak perlu bikin keyword abstrak di awalnya. Maksudnya apa, Pak? Jadi, setiap fungsi yang kalian tulis di sebuah interface, maupun kalian kasih keyword abstrak, misalnya kayak gini. Fungsi 3. Oke, wait a minute. Oh iya. Apa ini? Rename fungsi to interface 2. Oh ini. Ketika kalian bikin fungsi, void fungsi misalnya nggak kalian pakai public dan kalian tidak pakai keyword abstrak seperti yang ada di abstrak A tadi. Misalnya di sini abstrak void coba. Kalian nggak perlu bikin abstrak pun dianggap sebagai fungsi abstrak. Jadi fungsi 2 dan juga fungsi yang ada di interface 1 yaitu fungsi 1, walaupun tidak ada keyword abstrak di awalnya seperti kelas abstrak, dia akan diperlakukan atau dianggap sebagai fungsi abstrak. Buktinya apa? Buktinya adalah ketika saya implementasikan di contoh interface itu kelas Java baru ya, kelas Java biasa, saya implementasikan dua interface tersebut, dia akan minta di override. Kita coba hapus. Oke. Berbeda dengan abstract class, ketika kalian pengen menurunkan sebuah interface ke kelas Java biasa, kita nggak lagi pakai keyword extends kayak gini, bukan. Tapi ketika yang mau diturunkan itu adalah interface, kalian menggunakan keyword yang namanya implements. Oke, nama kelas interface kita tadi apa? Interface 1. Berbeda dengan abstrak, untuk interface kita bisa memberikan tanda koma jika kita pengen menurunkan lebih dari satu interface. Interface 2. Oke. Jadi otomatis dia akan merah seperti yang tadi, tinggal diklik enter, akan muncul fungsi-fungsi yang ada di masing-masing interface tadi kalian untuk implementasi. Kalian perhatikan proses implementasinya sama dengan yang ada di abstrak 2 tadi. Coba kita melakukan override. Nah, itulah yang jadi tugas kalian. Kalau di interface kan bisa implement interface 1, interface 2. Nah, kalau di kelas mana yang tadi? Coba ini, saya nggak bisa pakai tanda koma kayak gitu. Abstrak B, kayak gini. Saya paksain misalnya gitu ya. Nggak bisa. Karena bukan begitu cara penggunaannya. Tuh, jadi aneh-aneh kan kalau kalian enter-enter. Jadi ini hati-hati juga ya, walaupun saya mencontohkan dari tadi kayak, oh Pak Tom tinggal klik yang kuning-kuning kayak gini terus enter, kuning enter, semua masalah selesai. Nggak semuanya juga di kayak gituin. Kalian harus baca juga errornya jenis apa dulu. Ibaratnya kalian analisa juga lah tetap. Ini error yang bisa di enter-enter gitu nggak atau nggak. Soalnya kebanyakan mahasiswa-mahasiswa saya sebelumnya itu, Pak saya udah enter-enter jadi panjang kayak tadi, yang banyak error-error tadi yang kayak tadi banyak tulisan coding itu gara-gara dia enter-enter semua dan dia akhirnya bingung sendiri. Dan saya pun ngecek juga kayak bingung gitu kan, jadi kayak ini apaan, kenapa jadi gini gitu. Jadi ya, dibaca dulu baik-baik. Oke, itu kurang lebih untuk yang abstrak dan juga interface. Selanjutnya kita masuk ke topik yang sudah saya share minggu lalu, yaitu package dan operator. Sebenarnya untuk package dan operator, package kadar pentingnya untuk diulang menurut saya itu 0, karena ya ini package ya ini gitu loh yang saya lagi blok-blok sekarang. Abstract, batch, class, collection, commit, rollback, console, db, ddl, dml ini adalah package. Package itu ya tujuannya kayak kemarin yang kalian baca di slide itu, untuk kita bisa mengatur kelas-kelas yang ada. Jadi itu aja package bedanya penjelasannya. Kalau untuk operator ini sudah saya bikinkan. Kita operator kan ada banyak. Di sini ada operator aritmatika, relational, bitwise, logika, assignment, lain-lainnya, prosedur, precedence, maaf. Kalian tinggal cari di internet kalau seandainya kalian malas ngoding sendiri. Saya paling suggest kalian buka di W3 School, silahkan dikopas aja ke netbin-nya. Intinya kalian yang perlu kalian lakukan sebenarnya adalah memahami ketika kalian melihat operator ini apa. Misalnya ketika kalian melihat operator tanda tambah, ya berarti kalian melakukan penambahan 2 buah angka.
Ketika kalian melihat tanda kurang, berarti mengurangan 2 angka. Ketika kalian melihat tanda persen, berarti kalian mencari sisa bagi dari 2 buah angka, atau modulo, atau mod ya. Nah, saya sudah bikinkan di sini untuk operator. Mana nih operator? Oh ini, package dan operator. Saya cukup bikinkan 2 saja, yaitu assignment dan juga logika. Berarti ada 1, 2, ada 4 lagi ya. 1, 2, 3. Ada 5 lagi. Silakan kalian isikan 5 lagi. Berarti tugas berikutnya itu ya. Tugas melengkapi package operator. Di sini kalian lengkapi package ini. Saya nggak mau tahu. Yang jelas ketika kalian balikin ke saya per anak ya, isi dari package operator ini sudah menjadi 7. Yaitu berarti kurang apa? Aritmatika, relasional, bitwise, lainnya, dan precedence. Lainnya ini bukan berarti dan lain-lain ya, memang ada operator lainnya. Kalian silakan buka di internet Wetri School, buku coklat kalian silakan. Intinya saya pengen ada 7 kelas di dalam package operator. Dan ketika saya cek no plagiarism at all, ada 2 anak yang sama, dua-duanya nilainya saya auto E, nggak usah ikut project, nggak usah ngapa-ngapain. Udah itu aja. Oke, kita bahas. Pertama, operator logika. Logika kan ada dan, or, dan not ya. Ini kalau di logika kalian dulu pernah belajar. Aduh, kalau saya nggak salah ingat SD ya kita belajar logika ya. Yang benar salah itu loh. SD apa SMP saya lupa. Intinya ketika kita belajar logika, dan itu adalah simbol dan begini ya. Ini berarti dan atau negasi huruf, kayak huruf N gitu loh. Kayak huruf N. Kalau kalian ingat itu kayak huruf N ketika kita belajarnya. Terus kalau garis 2 buah kayak gini, bukan garis miring gini ya, tapi yang di atasnya. Jadi kalian pencet shift kayak gitu. Yang benar-benar garis lurus 2 itu U atau ya, atau or ya bahasa Inggrisnya, or. Terus ada lagi tanda seru. Tanda seru ini artinya not atau negasi atau lawan. Nah, silakan kalian pelajari tentang yang kalau benar-benar benar, kalau dia dan ya, benar-benar benar. Kalau dia benar salah, salah benar, salah benar. Jadi dia hanya juga salah nggak yang barusan saya sampaikan? Silakan dicek lagi, saya juga agak lupa. Intinya logikanya adalah ketika dia benar-benar, dia salah. Ini apaan, kebuka. Oke. Kita balik lagi ke operator tadi. Saya contohkan di sini. Kita memiliki sebuah variabel bernama X. Variabel X ini nilainya adalah 5. Sebentar. Kenapa handphone ini nggak berhenti bunyi? Sebentar ya, sabar. Oke, kita lanjut. Saya memiliki sebuah variabel bernama X dengan nilai 5. Lalu saya lakukan pemilihan. X besar dari 3. Betul kan? Berarti jawaban yang pertama adalah B. Benar. Terus kita bikin statement kedua, X kecil dari 10. Berarti yang kedua juga betul. 3 kecil dari 10. Ketika dia benar-benar, berarti nilainya benar. Dalam bahasa pemrograman, benar disebut juga dengan betul, true. Oke, kayak gitu ya. Yang berikutnya, X besar dari 3, betul. X kecil dari 4, salah. Berarti yang kedua adalah benar salah. Ketika dia or, salah satu dia salah, berarti nilainya salah. Terus, benar salah kalau or benar, berarti benar ya. Lalu negasi, ketika dia X besar dari 3, betul. Dan X kecil dari 10, betul. Berarti nilainya true. Tapi negasi dari true adalah false. Ini ada tanda seru dikit ya, kalau kalian miss. Jadi ketika dijalankan,
Nilainya adalah true, true, false. Kurang lebih logika seperti itu saja untuk yang operator logika. Dan operator-operator lain fungsinya juga sama. Tinggal kalian baca pengertiannya di slide maupun di buku, atau kalian cari di W3 School juga boleh, bebas. Maksudnya apa? Kalian tinggal implementasikan saja operatornya seperti tadi di sini. Kalian gunakan operatornya, jangan lupa dannya jangan satu tapi 2 kali. Begitu juga dengan garis, bukan garis miring tapi garis yang lurus. Oke, kita masuk ke assignment. Assignment ini artinya adalah apa ya? Bahasa Indonesia assignment itu memberikan nilai. Ya, memberikan nilai lah mungkin yang paling cocoknya ya, memberikan nilai. Ada beberapa cara assignment sebenarnya, seperti ini misalnya string nama. Oke. Saya udah bikin di sini di atas lah biar warnanya hijau. Oke, saya bikin string nama. Kalau kalian perhatikan di baris 4 saya hanya bikin variabel nama, tapi nggak ada nilai. Lalu saya bikin nama sama dengan Toma. Salah taruh. Kenapa ini? Oh ya. Nama sama dengan Toma. Ini cara assignment pertama. Kalian bikin variabel dulu saja di kelas induk, nanti di fungsi yang mau memanggil kalian tinggal kasih. Ketika saya kasih nama Toma, berarti string yang ada di induk tadi adalah namanya Toma, atau nama apapun yang kalian isi. Itu cara pertama. Cara kedua adalah dengan cara deklarasi langsung. String nama sama dengan Toma. Itu cara assignment ya. Nah, ternyata di Java kita juga diberikan fitur yang bisa memberikan atau melakukan assignment dengan cara lain, yaitu dengan menggunakan operator. Ada 5, tanda tambah sama dengan, kurang sama dengan, intinya kabataku sama dengan, ditambah 1 mod sama dengan. Maksud dari, saya bikinkan di sini. Di sini. Tambah sama dengan. Tambah sama dengan. Tambah sama dengan. Oke. Maksud dari tanda tambah sama dengan, ketika saya memiliki angka 3 di sini misalnya, terus di sini ada 5. Maksud dari 3 tambah sama dengan 5, nilai 3 ditambah dengan 5. Kayak gitu. Jadi 3 tambah 5 berapa? 8. Jadi hasilnya adalah hasil sama dengan 8. Kayak gitu. Jadi maksudnya nilai penambahan untuk angka di sebelah kiri adalah angka di sebelah kanan. Begitu juga dengan operator lain. Berarti nilai pengurangan untuk yang sebelah kiri adalah sebelah kanan. Berarti 5 tambah 3 sama dengan 8. 5 dikurang 3 sama dengan 2. 5 ini juga kurang ya. Harusnya bagi kali yang belum. 5 dikali 3 sama dengan 15. 5 dibagi 3 2, sekian. Terus 5 mod, kalau seandainya pembagiannya 1 berarti dia hanya akan mengambil bulat. 5 bagi 3 1 ya, mohon maaf bukan 2, sekian. 1 hanya dapat 1 nilai maksudnya. Terus 5 dibagi dengan 3, tapi dibaginya bagi modulo atau mod. Berarti 5 ambil 3 sisanya 2, kayak gitu. Ya kalian udah paham lah mod itu ya, bukan berarti sisanya misalnya kayak 10 mod 3 7, enggak juga. 10 mod 3 berarti 1. Jadi berapa kali 3 yang ada di 10, terus tersisa berapa angka nih, itu yang mod gitu. Kalau bagi yang masih nggak tahu apa itu mod, ketika kita jalankan 8 2 15 1 2 seperti yang tadi sudah dijelaskan. Oke, silahkan dilengkapi untuk operator yang lainnya. Ada 5 operator lagi. Nanti untuk deadline tugasnya nanti. Ini jangan khawatir ya, walaupun tugasnya ada banyak. Ada berapa? So far ya, so far. Berarti ada kemungkinan penambahan, ada kemungkinan juga nggak ditambah. So far ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tugas. Ya nggak bakal semua tiba-tiba jeblok satu tugas semua ini di tanggal yang sama pengumpulannya, enggak. Ini saya bikin ya paling tidak misalnya dari 1 sampai segini hari pertama, besoknya ini, nggak bercanda.
Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu kontrol yang terakhir, finally. Yang terakhir ada kontrol, yaitu percabangan dan juga perulangan. Kita bahas terlebih dahulu percabangan. Di percabangan kita mengenal yang namanya if sederhana, if else bersarang, dan juga switch case. If, kita bahas yang pertama adalah if sederhana. If secara harfiah artinya jika. Berarti ada dua opsi. Karena kita jika berandai-andai, kita memiliki opsi. Jika hari hujan, berarti saya tiduran rebahan. Jika hari tidak hujan, saya masih rebahan tapi main handphone, misalnya kayak gitu. Jadi ada dua hal. Ketika ada dua hal tersebut seperti itu, kita menggunakan yang namanya if. Di sini saya sudah buatkan contoh juga. Saya memiliki dua variabel A dan B. Si A nilainya 3, B nilainya 5. Saya cek, jika A kecil dari B, terus kita cek dong, A 3, B 5. Ya, 3 memang kecil dari 5, berarti betul. Ketika betul, dia akan menjalankan apapun yang kalian tulis di antara kurung kerawal setelah if tersebut. Di sini kebetulan saya hanya bikin satu, yaitu tampilkan tulisan nilai A lebih kecil dari B. Kita coba tes, jalankan. Oh iya, muncul. Coba kita ganti operator dari tanda kecil menjadi besar. A besar dari B. 3 besar dari 5. Enggak kan? Salah. Ketika saya jalankan, Shift F6, tidak ada output apa-apa. Karena dia hanya akan menampilkan tulisan nilai A lebih kecil dari nilai B ketika si A, nilai di dalam tanda kurung ini adalah true. Sedangkan tadi 3 besar dari 5 itu adalah salah atau false. Oke. Kita balikkan lagi. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, Pak, gimana kalau seandainya saya pengen munculkan dua-duanya, Pak? Jadi nggak hanya nilai A lebih kecil dari B, tapi ketika Bapak ganti tadi misalnya jadi lebih besar, berarti kan A lebih besar. Berarti saya pengen munculkan tulisan nilai A lebih besar dari B, kayak gitu misalnya kalian pengen ada tulisan lain. Itulah yang disebut dengan if else. Kita masuk ke topik berikutnya, if else. Saya cek lagi, jika A kecil dari B, nilai A lebih kecil dari B. Tapi kalau seandainya ini salah, berarti nilai A lebih besar. Saya hanya bikin di else, tulisan baru, nilai A lebih besar dari B. Kita coba jalankan. Nilai A lebih kecil dari B, karena memang 3 lebih kecil dari 5. Oke, coba seandainya kita ganti menjadi 3-nya ini adalah 7. Shift F6. Nilai A lebih besar dari B, dia akan ganti. Output yang ditampilkan akan ganti. Kayak gitu, itu yang namanya if else. Berikutnya, muncul pertanyaan, Pak, saya orangnya cerdas banget, Pak. Saya sangat-sangat jenius, cuman banyak yang nggak tahu aja. Nah, saya pengen bikin, Pak, if else, di dalamnya ada lagi if else, di dalamnya ada lagi if else, di dalamnya ada lagi if else. Boleh, bisa, silahkan, dibebaskan, nggak ada yang ngelarang. Itulah yang disebut dengan if else bersarang atau nested if. Terus muncul pertanyaan lagi, sampai berapa tingkat, Pak? Saya bisa bikin bercabang di dalamnya itu ada sarangnya lagi, ada if-nya lagi, ada if-nya lagi. Sampai 32 kali kalian bisa bikin, silahkan. Oke? Silahkan bikin kalau mau bikin. Kita lanjut pembahasannya di if else bersarang ini. Contohnya, saya melakukan cek angka tadi 3 dan 5. Jika A kecil dari B. Betul nggak 3 kecil dari 5? Betul. Munculkan tulisan nilai A lebih kecil dari B. Lalu saya cek lagi, jika A di mod 2 sama dengan 0. Berarti ketika saya mod dengan 0, apapun yang habis atau tidak ada menghasilkan sisa dibagi dengan angka 2, berarti angkanya angka genap kan. Soalnya kelipatan 2 pasti semuanya angka genap. Jadi apapun yang dibagi dengan 2 terus sisa baginya atau modulonya atau modnya atau modusnya itu 0, berarti angka itu adalah angka genap. Jadi saya cek, si A tersebut di mod 2 sisanya 0 nggak? Kita coba tes. 3 di mod dengan 2 sisanya 0 nggak? Bukan, tapi sisanya adalah 1. Berarti yang akan muncul ke else-nya. Nilai A lebih kecil dari nilai B dan merupakan bilangan ganjil. Begitu juga dengan B, ini yang namanya nested if. Nah, nanti kalau seandainya di if ini kalian bikin lagi if, boleh, silahkan. Seperti yang saya bilangkan tadi, silahkan. Kalian tinggal kasih statement lagi, misalnya A ditambah 5 sama dengan 7, atau A besar dari 100. Terus kalian bikin sortnya apa, silahkan, bebas. Itu yang namanya nested if atau if bersarang. Oke, kita lanjutkan. Yang terakhir ada yang namanya switch, atau saya lebih sering nyebutnya dari zaman saya kuliah dulu, switch case. Karena ada switch terus ada case-nya gitu. Switch ini kalau kalian artikan untuk maksudnya ya, kalau secara
secara harfiah switch itu kan ganti artinya ya, kayak apa, ubah apa, switch apa sih bahasa Indonesianya, berubah, diganti lah gitu switch ya. Tapi di sini maksudnya switch ini adalah tergantung. Kalau kalian coba, saya buka Google Translate dulu, saya takut salah juga arti switch ini apa sebenarnya secara harfiahnya ya. Switch, beralih, betul kan, switch itu beralih, kayak kita switch tombol gitu kan, tombol tombol lampu misalnya di switch dari turn off ke turn on gitu, dan sebaliknya. Oke, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Oh ya, switch. Tergantung, kalau di sini maksudnya itu adalah tergantung. Tergantung apa? Tergantung dari nilai yang kita taruh di sebagai parameter di fungsi switch ini. Ingat tadi yang ada di dalam tanda kurung itu adalah nilai parameternya. Nah, di sini parameter saya adalah hari. Kita cek ke atas. Oh, hari udah saya bikin, ternyata sebuah variabel hari yang mana nilainya adalah 2, tipe datanya integer. Oke. Lalu saya cek, kalau case-nya 1, munculkan tulisan hari adalah Senin. Kalau 2, Selasa, dan seterusnya. Sampai terakhir mentok ke 7 kan Minggu, dimasukin angka 8 misalnya. Saya masukin dari angka selain dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yaitu angka 8 dan seterusnya, atau angka berapapun selain 1 sampai 7, akan masuk ke dalam default. Atau apa bahasa Indonesia default? Ya default lah pokoknya. Tahu ya maksud default. Munculkan tulisan tidak ada nama hari break. Jadi ketika saya cek harinya ternyata 2, outputnya harusnya adalah, kita jalankan, hari adalah Selasa. Nah, bisa nggak Pak saya pakai ini misalnya string? Kita coba string apa ya? String buah misalnya deh. String buah. Saya bikin di sini apel. Gimana ini caranya? Harus saya ubah lagi dulu semuanya. Intinya kalian bisa menggunakan cara lain untuk mengecek, gak harus case 1, case 2, case 3. Silakan nanti kalian coba-cobakan saja, kalian bikin. Tugas lagi saja ya. Enggak, udah kebanyakan, sudah cukup itu saja. Kalian bisa juga menggunakan nilai tidak harus integer. Jadi kalian bisa menggunakan switch ini untuk pemilihan lain. Kalau di sini kan saya kebetulan pakai case-nya 1, case-nya 2, case-nya 3 atau semacamnya. Wait a minute ya. Oke, nanti silakan dicoba. Jadi ketika kalian menggunakannya tidak harus angka saja, kalian juga bisa menggunakan string sebagai pengecekannya. Misalnya di sini kan saya masih ngeceknya case-nya 1. Satunya di sini maksudnya adalah nilai yang ada dari si hari ini. Karena hari ini adalah integer, berarti case saya merupakan semua case-case yang integer. Tapi ketika saya pakai buah misalnya, ini karena saya malas ngedit juga, berarti yang lain harus saya ubahkan juga, ganti juga. Kalian bisa pakai di sini misalnya jeruk. Terus kalian ganti di sini apel misalnya. Oke, coba kita hapus dulu saja, nanti saya tinggal. Oke, kalian juga bisa menggunakan model seperti ini, lalu ketika dijalankan hari adalah Selasa. Ya, ini diubah saja nanti. Oke, kurang lebih seperti itu, jadi tidak harus integer. Oke, saya kembalikan lagi seperti semula untuk dikirim nanti. Oke, itu untuk yang switch case. Nah, pertanyaannya, Pak, kapan saya pakai switch case, kapan saya pakai if? Ketika opsi kalian itu cukup banyak, ini seperti hari kan ada 7 tuh. Ketika 1 berarti Senin dan semacamnya, disarankan, sebenarnya kalian boleh bebas pakai mana saja, tapi disarankan pakai switch case agar lebih sederhana aja. Karena
jumlah baris program kalian juga menentukan performa dari aplikasi yang kalian bikin nantinya. Oke, itu untuk yang switch case. Nah, kita masuk ke yang terakhir, yaitu perulangan. Perulangan kita ada 3. Ada do while, ada for, ada while do. Kita bahas dulu yang dari tergampang, while do. Oke. While do adalah perulangan yang melakukan pengecekan di awal. Itu aja perbedaannya antara while do dan do while. Sedangkan do while adalah perulangan yang melakukan pengecekan di akhir. Ketika di while do, kita cek kondisinya di awal. Kalau kondisi terpenuhi, jalankan aksi yang ada di dalam tanda kurung. Seperti ini, saya memiliki sebuah variabel A, nilainya 3. Saya cek, A besar dari 3. Betul nggak A besar dari 3? Salah, karena A sama dengan 3 baru betul. Tapi kalau besar dari 3, tidak. 3 besar dari 3, tidak. Salah. Berarti yang ada di dalam ini tidak akan muncul. Shift F6, tidak ada output. Tapi ketika saya bikin besar sama, misalnya, dia akan muncul output nilai ke-3. Terus nggak ada muncul lagi perulangannya, karena apa? Karena di bawah saya kasih di baris 8 A min min. Berarti A yang tadinya 3, min min ini maksudnya kurangi 1 ya. A dikurangi 1 berarti 2. 2 besar sama dengan 3? Tidak. Dia tidak akan menampilkan lagi nilainya. Oke. Berbeda dengan yang si do while. Kalau do while, ketika saya bikin 3, pengecekannya di akhir. Pengecekannya apa? Sama. A besar dari 3. 3 besar dari 3 enggak? Enggak kan? Harusnya kalau kita pakai while do yang seperti tadi, tidak akan ada output. Tapi di sini ada output. Kenapa? Karena untuk di do while, kita do, lakukan dulu sekali, baru cek kondisi. Jadi di do ini setidaknya pasti akan ada output sekali. Baru dia mengecek kondisi. Kalau tidak terpenuhi, terminate atau berhenti. Jadi tujuannya adalah ketika saya bikin di sini, misalnya saya ganti jadi 6, akan muncul perulangan sampai kondisinya tidak lagi terpenuhi. Oke, itu kurang lebih. Terakhir ada yang namanya for. Nah, for ini yang untuk tugas kalian yang pertama tadi, tugas piramida, yaitu membuat gambar piramida bintang dengan menggunakan program ini. Dengan program for ini ya. Contohnya untuk for, ketika kita menjalankan, ini adalah inisialisasi awal, nilai perulangan base dasarnya apa, lalu base akhirnya atau kondisi berhentinya, terminate-nya si perulangan ini, lalu cara berhentinya si perulangan ini. Base dasarnya nilai I 0, lalu dia akan berhenti ketika I-nya kecil dari 10. Cara untuk menuju dari 0 ke 10 ini apa? Si I ini akan bertambah 1 setiap perulangannya. Kurang lebih kayak gitu cara bacanya ya. Begitu juga dengan perulangan si J dan juga perulangan berikut ini. Nah, ini kalau saya jalankan, untuk yang pertama dan kedua, kurang lebih ini outputnya. Kalian analisa saja. Dan yang terakhir, kalian perhatikan. Ini adalah bentuk contoh program yang saya bikin untuk array 2 dimensi. Kalau array itu kan ada koordinat X, koordinat Y-nya ya. Jadi kayak gitu. Bukan koordinat XY sebenarnya. Ini untuk koordinat XY. Kalau kalian contohnya mau bikin game Minesweeper contohnya. Padahal ini adalah array 2 dimensi, yang itu bilah pertama nilai indeksnya 0, bilah kedua 0, bilah pertama 0, ini 1. Jadi kurang lebih kayak bikin X dan Y, titik X dan Y. Kalau kalian tahu game Minesweeper yang nebak-nebak bom di ubin-ubin kayak gitu, itu bikinnya kayak gitu. Nah, caranya apa? Saya naruh for di dalam for. Jadi for yang pertama adalah for biasa, lalu yang kedua for-nya untuk batas terjadinya pemberhentian atau terminate perulangan, saya bikin L kecil sama dengan 3 juga. Berarti saya miripkan aja for pertama dan for kedua. Pertanyaan saya adalah, apa yang terjadi kalau saya ganti 3 ini menjadi nilai K? Kayak gini. Sebenarnya itu bukan pertanyaannya, sebenarnya itu clue. Clue untuk apa? Karena melalui program yang baris 14 sampai dengan 19 inilah kalian bisa menjawab pertanyaan pertama, yaitu piramida ini. Soalnya kalau kalian perhatikan output yang tadi saya jalankan, Shift F6, ini kan masih dalam bentuk ya persegi lah, 4 kali 4. Gimana caranya ini jadi piramida? Kalian tinggal otak-atik saja sebenarnya yang sudah saya bikinkan ini. Oke, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dikumpulkan. Jangan nanya yang aneh-aneh, nanyanya yang pelajaran, jangan nanyain yang Pak, ini tugasnya maksudnya ya ini ya Pak, ini come on, you're a student, you are already mahasiswa gitu loh. Sudahlah, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.